Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, obat hati atau kolbu untuk menangkal setan adalah menutup semua tempat jalan dan pintu yang dimasuki setan. Pintu-pintu itu adalah sifat tercela, harus dilenyapkan dari dalam jiwa kita. Pada bagian belakang kitab ini akan dijelaskan sifat tercela dan sifat terpuji. Melenyapkan sifat tercela harus disertai dengan zikir atau mengingat Allah. Bukan zikir yang hanya sibuk di ujung lisan, tetapi zikir yang benar-benarnya zikir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mana mereka tertimpa godaan syaitan, mereka ingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah, maka ketika itu juga mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Ibarat setan itu seperti anjing lapar di dekat kita. Jika kita menghalau dengan ucapan pergilah, tentu ia tidak mematuhinya. Namun jika ada daging atau tulang, kemudian kita lemparkan, tentu anjing tersebut akan meninggalkan kita. Sama halnya kolbu yang kosong, tentu tidak mampu menghadang setan. Namun jika diisi dengan selalu ingat Allah, tentu kita dapat melakukan penutupan jalannya. Orang-orang bertakwa yang kolbunya sepi dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela tetap diketuk oleh setan. Tujuan setan bukan untuk nafsu syahwat orang muttaqin tersebut, melainkan ingin mengosongkan dan melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Jika orang muttaqin tersebut lalai, tentu kolbunya kosong. Setan lalu bebas memasukinya. Namun jika ia teringat akan Allah, setan tidak dapat memasuki kolbunya. Maka hendaklah engkau memohon kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis dan ayat-ayat yang menerangkan tentang zikir tidaklah sedikit. Misalnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan, setan penggoda orang mukmin bertemu dengan setan pengganggu orang munafik. Tiba-tiba setan penggoda orang kafir itu berminyak rambut, gemuk, dan berpakaian. Sedangkan setan penggoda orang mukmin kurus, rambutnya tidak teratur,
berdebu dan telanjang. Setan penggoda orang kafir berkata kepada setan penggoda orang mukmin, "Apa yang menyebabkan engkau kurus?" Setan penggoda orang mukmin menjawab, "Aku bersama seseorang jika ia hendak makan lalu menyebut nama Allah, maka aku menjadi lapar. Bila ia hendak minum, ia menyebut nama Allah juga, makanya aku menjadi haus. Bila hendak berpakaian, ia menyebut nama Allah, sehingga aku menjadi telanjang. Bila ia berminyak rambut pun menyebut nama Allah, sehingga rambutku sendiri menjadi kusut." Setan penggoda orang kafir bertutur, "Aku bersama seseorang yang tidak pernah sedikit pun melakukan semua itu. Aku mengikutinya makan, minum, dan berpakaian." Muhammad bin Wasi setiap habis sholat subuh berdoa, "Sesungguhnya engkau telah menguasakan musuh atas diriku yang dapat melihat kesalahan-kesalahanku. Musuh itu memiliki kabilah yang dapat melihatku dari berbagai sudut pandang, sedangkan aku tidak dapat melihat mereka. Wahai Allah, jadikanlah mereka berputus asa dalam menggodaku, sebagaimana Engkau menjadikan putus asa dari rahmat-Mu. Jadikanlah mereka berputus asa terhadapku, sebagaimana Engkau menjadikannya berputus asa dari ampunan-Mu. Jauhkanlah antara diriku dan dia, sebagaimana Engkau menjauhkan antara dia dengan rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Perawi riwayat ini berpendapat bahwa suatu ketika setan menjelma menjadi manusia dan menemui Muhammad bin Wasi di jalan masjid. Setan itu berkata, "Wahai Ibnu Wasi, apakah engkau mengenalku?" Jawab Muhammad bin Wasi, "Tidak." "Siapakah engkau?" Setan menjawab, "Aku iblis." Muhammad bin Wasi bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Iblis menjawab, "Aku ingin engkau tidak mengajarkan doa memohon perlindungan itu kepada orang lain dan tidak menghadap padamu." Muhammad bin Wasi berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencegah siapapun yang menginginkan doaku itu. Berbuatlah apa yang engkau kehendaki." Abdurrahman bin Abi Layla berkata, setan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya membawa api yang menyala.
ia berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang mengerjakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan membaca doa memohon perlindungan dari godaan syaitan. Namun syaitan tak mau pergi dari tempatnya. Jibril kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Qul a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna baru wala fajirum min syarri ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'riju fiha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil lail wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqa yatruku bi khairi ya Rahman." Katakanlah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dilampaui oleh orang baik dan oleh orang jahat dari kejahatan sesuatu yang masuk ke dalam bumi dan sesuatu yang keluar dari bumi, dari sesuatu yang turun dari langit dan sesuatu yang naik ke langit, dari fitnah malam dan siang hari, kecuali yang datang dengan kebaikan, wahai Tuhanku yang Maha Pemurah. Kemudian Rasulullah membawa doa itu. Akhirnya setan jatuh tersungkur dan padamlah api yang dibawanya. Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, aku diberitahu bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya ifrit, sebagian dari jin, akan memperdayai kamu. Bila kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, sesungguhnya syaitan telah mendatangiku. Ia menentangku dan kemudian ia memegangku. Kupegang lehernya, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran. Aku tidak melepaskannya hingga diriku terkena air liurnya yang dingin di tanganku. Seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, pasti ia menjadi orang yang terlempar dari masjid. Bertakwa itu harus mengosongkan perut dan membersihkan hati dari nafsu syahwat. Jika zikir telah turun ke kolbu yang kosong dari nafsu syahwat, pasti syaitan akan terusir. Sebagaimana penyakit yang bisa dilemahkan karena masuknya obat ke dalam perut besar yang kosong. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb kutiba alaihi annahu man tawalla fa innahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Sesungguhnya terhadap yang demikian itu
benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Telah ditetapkan bahwa barang siapa yang berkawan dengan syaitan, niscaya syaitan akan menyesatkan dan membawanya ke siksa neraka. Dan siapakah sesungguhnya yang menjadi kawan syaitan? Yaitu orang yang menolong melalui perbuatannya yang buruk. Sekalipun ia berzikir kepada Allah dengan bibirnya, namun tidaklah mampu menolak syaitan jika perbuatannya keji. Wahab bin Munabbih berkata, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mencaci syaitan secara terang-terangan, tapi menjadi kawan secara sembunyi-sembunyi. Artinya, secara lahiriah seolah-olah seperti orang bertakwa kepada Allah, namun di dalam kolbu terdapat hawa nafsu. Para mujahid berpendapat bahwa iblis itu memiliki 5 anak. Setiap anak diserai urusan yang berbeda-beda. Kelima anak iblis itu adalah Sabur, A'war, Mabsut, Dasim, dan Zalanbur. Sabur ialah anak iblis yang bertugas mengurusi bencana. Dialah yang menyuruh manusia untuk merobek saku, menempeleng pipi, dan menyeru kejahiliahan. A'war adalah anak iblis yang mengurusi dan menguasai zina. Ia menghiasi zina dengan berbagai perhiasan yang menarik. Mabsut adalah anak iblis yang mengurusi kebohongan. Ia mendorong agar manusia senantiasa berbuat curang dan dusta. Dasim adalah anak iblis yang mengikuti seseorang datang dari bepergian. Ketika seseorang itu masuk rumah, ia membuntutinya, lalu membangkitkan amarah kepada keluarganya, sehingga pria itu mendapatkan caci makian. Lalu mereka bertengkar. Zalanbur adalah anak iblis yang menguasai pasar. Ia mendorong manusia untuk berbuat zalim dan curang. Pada bagian lain dijumpai keterangan bahwa ada syaitan yang bernama Khanzab yang menggoda saat kita sholat. Ada pula yang dikenal bernama Walhan yang menggoda saat seseorang sedang berwudu. Tentang hal demikian itu banyak diterangkan dalam hadis, sama banyaknya dengan keterangan tentang malaikat. Di dalam diri seorang mukmin telah diwakilkan 160 malaikat yang mempertahankannya selama orang mukmin itu tidak mampu mempertahankan dirinya dari yang demikian. Pada penglihatan mata terhadap 7 malaikat,
Mereka mempertahankan dari pandangan sebagaimana lalat yang diusir dari piring madu di hari yang panas. Seandainya malaikat itu terlihat olehmu, pasti kamu melihatnya pada setiap lembah dan bukit. Mereka semua membuka tangannya dan mulutnya. Seandainya seseorang itu diwakilkan kepada dirinya sendiri sekejap mata, pasti ia disambar oleh syaitan. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Ayub bin Yunus bin Yazid berkata, aku diberitahu bahwa anak-anak jin lahir bersama-sama dengan anak manusia, kemudian mereka tumbuh berkembang bersamaan pula. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan ke bumi, ia berkata, inilah iblis yang engkau jadikan musuh terhadap diriku. Jika engkau tidak menolongku untuk melawannya, pasti aku tidak akan mampu menghadapinya. Allah berfirman kepada Adam, setiap anak manusia dilahirkan disertai dengan seorang malaikat yang telah diwakilkan kepadanya. Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah buatku. Allah menjawab, satu keburukan aku balas dengan satu keburukan atau satu siksa. Satu kebaikan aku balas dengan 10 hingga sebanyak yang ku kehendaki. Nabi Adam berkata, wahai Tuhan, tambahkanlah kepadaku. Allah menjawab, pintu taubat masih terbuka selama ruh masih melekat di badan. Iblis berkata, wahai Tuhanku, ini seorang hamba yang telah engkau muliakan daripada diriku. Jika engkau tidak menolongku menghadapinya, pasti aku tidak mampu mengalahkannya. Allah berfirman, setiap dilahirkan anak manusia, maka dilahirkan pula anak dari golonganmu. Iblis berkata, wahai Tuhan, tambahkanlah buatku. Allah menjawab, engkau berjalan di tubuh mereka melalui jalan darah, dan engkau dapat menjadikan kolbu manusia sebagai rumahmu. Iblis berkata, wahai Tuhan, tambahkanlah bagiku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berilah janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra ayat 64.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah menciptakan 3 golongan jin. Satu golongan adalah ular, kalajengking, dan binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Satu golongan lagi seperti angin di udara, dan golongan yang lainnya dari mereka terdapat pahala dan siksa. Allah menciptakan manusia menjadi 3 golongan pula. Satu golongan seperti binatang, sebagaimana yang telah difirmankan Allah, mereka itu mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Dan golongan lain, tubuh mereka berbentuk manusia, tapi ruh mereka adalah syaitan. Golongan satu lagi, mereka berada dalam naungan Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ketahuilah bahwa malaikat dan syaitan itu mempunyai 2 bentuk. Hakikat bentuk kedua golongan makhluk itu tidak bisa dilihat dengan mata, namun dapat dilihat oleh nur-nur kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat malaikat Jibril ketika di Baqi dan ketika di Gua Hira. Di Gua Hira, malaikat Jibril menampakkan dirinya sangat besar, sehingga ufuk timur dan barat tertutup olehnya. Pada kesempatan lain, beliau melihat bentuk malaikat Jibril yang hakiki pada malam Mi'raj di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril juga menampakkan dirinya dengan menjelma menjadi manusia. Itu terjadi berkali-kali. Pernah bentuk Jibril menyerupai Dahyah Al-Kalabi, yaitu seorang lelaki yang tampan. Malaikat Jibril hadir dalam kolbu orang-orang yang mukasyafah. Setan menampakkan diri dalam berbagai bentuk di hadapan ahli mukasyafah ketika mereka sedang terjaga atau tidak tidur. Ahli mukasyafah dapat melihat dengan matanya dan dapat mendengar dengan telinganya. Yang demikian itu berarti syaitan menampakkan dalam wujud yang sebenarnya. Namun kadang-kadang syaitan menampakkan dirinya dalam bentuk lain ketika seseorang sedang tidur, seperti halnya yang pernah diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ada seseorang yang memohon kepada Allah agar di saat tidur ia dapat ditunjukkan tempat syaitan. Ketika tidur, ia melihat seorang lelaki yang badannya menyerupai batu bersinar.
Bahkan ia dapat melihat bagian dalamnya batu itu. Ia menyaksikan syaitan dalam bentuk seperti katak yang duduk di atas pundak kirinya. Katak itu memiliki belalai kecil yang panjang dan dimasukkan ke bahu orang tersebut hingga ke kolbunya, lalu membisikkan godaan kepadanya. Jika orang itu mengingat Allah, tubuh syaitan jadi mengecil. Kadangkala seseorang melihat syaitan dalam keadaan sadar atau tidak tidur. Sebagian ahli mukasyafa melihatnya dalam bentuk anjing tertelungkup di atas bangkai. Ia mengajak manusia untuk mendekati bangkai itu. Bangkai itu adalah sebuah simbol duniawi.